ibadati kudu ibadah ala ibadah faragha kang serampung sapa man minha saking alati. Karena dia selesai wudu, zikir wudu dulu, bukan doa. Zikir bukan doa. Summa bi zikril adzani nuli kelawan zikir azan. Setelah itu baru zikir azan, yaitu baca sholawat dan kemarin itu membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini zikir azan namanya. Jadi sebaiknya zikir wudu dulu baru zikir azan. Qala ngendika sapa al-Bulqini, fahatul bagus apa ayat yang tenekani wong bisyahadatai wudu'i kelawan syahadat lorone wudu. Suma bi du'ail adzan nuli kelan donga adzan li ta'alluqi krana gumantung itu adzan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suma bi du'ail nuli kelan donga linasi maring awak dhewe ne wong. Lebih bagus lagi kata beliau ini dipilah-pilah. Jadi doa adzan didahulukan, tapi zikir wudu didahulukan. Doanya wudu paling terakhir. Ada zikir, ada doa. Jadi setelah selesai wudu, kebetulan muadzin selesai adzan, dia baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu doa adzan. Kenapa doa adzan didahulukan? Karena ini doa yang kaitannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meminta beliau supaya diberi al-maqam al-mahmud ati sayyidana Muhammad al-wasilah al-fadilah wa ba'athu maqamman mahmuda. Jadi permintaannya supaya Nabi diberi maqam al-mahmud. Jadi ini penting didahulukan dibanding doa untuk diri sendiri. Apa itu? Doa setelah wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Bagus kalau cara seperti itu mengamalkannya menurut Imam Al-Bulqini ini. Jarang orang paham ini, kadang malah nggak berdoa. Doa yang sunnah diremehkan. Bahkan ulama itu sampai mengatur urutannya. Mana yang dibaca lebih dulu, lebih bagusnya apa dulu. Syahadat wudu dulu, doa adzan, habis itu baru doa wudu. Sampai seperti itu. Para ulama itu memperhatikan tentang sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semuanya sunnah, semuanya ini. Cuma mana yang lebih didahulukan kalau keadaannya bersamaan. Disebutkan dalam faedahnya Imam Abu Bakar Syato ini dalam kitab Hamish dari Maqamatul Hariri. Barang siapa man qala khina yasmaul muadzin, kalau ada adzan wa akbar, dia langsung membaca marhaban bil qaili adla wa marhaban bis sholati ahla. Baca seperti itu saja. Marhaban bil qaili adlan marhaban bis sholati ahlan. Allah akan menulis baginya 1 juta kebaikan, dihapus 2 juta dosa, diangkat derajatnya 2 juta derajat. Jadi setiap dengar azan, orang azan baca marhaban bil qaili adla marhaban bis sholati ahla. Nah, ini juga banyak yang meninggalkan amal sedikit yang pahalanya besar sekali. Misalnya ketika dengar muadzin, dengar iqamah, doa aqamahullah wa adamaha waj'alni min sholihi ahliha. Kenapa orang banyak meremehkan sholat? Ya karena nggak pernah berdoa seperti itu. Itu kan maknanya kan semoga Allah senantiasa menegakkan sholat dan jadikan saya termasuk ahli sholat.
termasuk ahli sholat yang betul-betul menegakkan sholat. Banyak orang sholat itu cuma menggugurkan wajib atau ya karena mengikuti yang lain, yang saya sholat ikut sholat buat pantas-pantas misalnya. Islam kok nggak sholat. Nah, ini kan orang yang tahawun, meremehkan sholat, bukan ahlus sholat, ahli yang mendirikan sholat. Jadi kalau ada seseorang ini maksiat, senang melakukan kejahatan, nakal dan sebagainya, itu berarti sholatnya pasti tidak beres. Karena Al-Quran yang menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah fahsya, mencegah kemungkaran. Nah, kalau orang sholatnya benar, dia merasa menghadap Allah, dia merasa diperhatikan Allah, dia merasa melihat Allah, nggak akan mungkin maksiat. Walaupun di dalam kamar, walaupun nggak ada orang yang tahu. Nah ini kadang orang ini banyak lebih takut manusia dibanding Allah. Kalau ada manusia, ada gurunya, ada pengawasnya, ada orang tuanya misalnya, ada bosnya, dia nggak berani. Tapi kalau nggak ada, berani. Berarti dia lebih takut manusia dibanding Allah. Diriwayatkan dalam kitabnya Imam Asy-Syanwani, ini juga doa luar biasa. Man qala hina yasma'u qala al-mu'adzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yaqbalu ibhamani. Setelah itu, jadi ketika dengar syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia baca itu, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia cium dua ibu jari, ibu jarinya dicium, terus ditempelkan di kedua matanya. Lam ya umma walam yarmat abada. Dia tidak akan buta dan sakit mata selamanya. Itu kata Imam Asy-Syanwani. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam itu melihat nur Nabi, nur Muhammad itu ada di punggungnya. Jadi kan Nabi itu kan keturunannya Adam. Nurnya berarti ada di dalam punggungnya Adam, di dalam tulang maninya, tulang sulbinya. Besok akan keturunannya ada yang jadi Nabi akhir zaman. Ini beliau ini Nabi Adam ini kagum ada keturunannya yang semulia ini. Hanya pengen melihat, nggak bisa dilihat karena belum lahir. Hanya minta kepada Allah supaya nurnya ini pindah ke ibu jarinya. Setelah itu Nabi Adam mencium ibu jarinya. Setelah dicium ibu jarinya, terus ditempelkan di matanya sebagai qurrati aini. Dikatakan Nabi itu marhaban bi habibi, kekasihku. Qurrati aini, sebagai penyejuk mata, penyejuk hatiku. Nabi itu seperti itu. Ada juga dari beberapa ulama yang sholihin, kalau mendengar syahadat ketika azan, asyhadu an la ilaha illallah, membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jadi diturunkan dulu syahadatnya, diturunkan dulu, tambah baca raditu billahi rabba. Terus dua tangannya ini, kedua telapak tangannya dia usapkan di rambut wajah. Jadi di wajah itu ada rambut, ada rambut alis, rambut kumis, rambut jenggot, rambut pelipis misalnya. Diusapkan di semua rambut di wajahnya itu. Maka semua yang terkena usapan tangan ketika membaca syahadat itu haram disentuh api neraka. Itu ada ulama yang meriwayatkan seperti itu. Terus diriwayatkan oleh Imam Abu Muhammad bin Sabi' dalam kitab beliau Shifa'us Sudur, barang siapa membaca doa ini setelah muadzin selesai,
Allah akan memasukkan orang tersebut ke surga tanpa dihisap lebih dahulu. Ini pahala luar biasa. Saya dulu semenjak ngaji pernah dengar, tahu ilmu ini, doa ini, nggak pernah ditinggalkan kalau pas ingat setelah adzan baca ini. Agak panjang doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Allahumma anta alladhi mananta alayya bihadhihi syahadah wa ma syahadtuha illa lak wa la yaqbaluha minni ghairuk faj'alha li qurbatan min 'indik wa hijaban min narik wa ghfirli wa li walidayya wa li kulli mu'minin wa mu'minatin bi rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Itu akan masuk surga tanpa hisab. Tadi belum ada yang doa ini, yang belum tahu. Jadi kan dengar adzan tapi belum doa ini. Bareng-bareng walaupun sekali diamalkan. Tirukan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Allahumma anta. Allahumma anta Alladhi mananta alayya bihadhihi syahada wa ma syahadtuha illa laka wa la yaqbaluha minni ghairuka faj'alha li qurbatan 'indaka wa hijaban min narika wa ghfirli wa li walidayya wa li kulli mu'minin wa mu'minatin bi rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa setiap adzan baca, kalau bisa. Faslun fi sholatin nahwi wa ala. Surat Al-Maidah ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lan majibaken sapa ingsun Allah kita. Jadi Al-Qur'an itu kalau ada dhamir nahnu, kadang Allah pakai dhamir nahnu, kadang pakai dhamir ana. Kalau yang pakai dhamir nahnu berarti ada peran orang lain selain Allah. Misalnya anzalnal Quran, kita menurut Al-Quran, Allah tidak sendirian tapi ada peran yang lain. Jibril ikut menurunkan, jadi ada peran makhluk lain. Tapi kalau tidak ada peran yang lain, biasanya pakai dhamir mutakalim. Misalnya
wa ma khalaqtul jinna wal insa, kami tidak menciptakan manusia dan jin. Nah, itu malaikat nggak ikut, biasanya seperti itu. Ini pakai dhamir na, berarti ada peran yang lain. Kami mewajibkan, ay faradna, mewajibkan langsung dari Allah, tapi melalui para nabi. Para nabi inilah yang membawa syariat, makanya ada peran yang lain, makanya pakai dhamir nahnu. Dalam Al-Quran itu ada makna kataba, dua makna. Pertama, kataba maknanya itu kauniyah takdir, yaitu maknanya katabna ay qadarna, kami mentakdir. Misalnya dalam surat Al-Mujadalah Allah berfirman, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah mentakdirkan, kata maknanya takdir, bahwa saya Allah dan utusan-utusannya, semua rasulnya pasti akan menang. Itu takdir, kata apa maknanya mentakdir. Atau dalam surat Al-An'am surat 54 misalnya, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, Allah itu mentakdirkan, menulis takdir bahwa Allah itu adalah maha penyayang, pengasih. Tuhan kalian mentakdirkan bahwa sifatnya adalah ar-rahmah, kasih sayang. Ini kata apa maknanya kauniyah, takdiriyah. Ada kata apa yang maknanya itu wajib syara', wajib secara syar'i, secara syariat, seperti ayat ini. Kami mewajibkan, yaitu mewajibkan kisos. Misalnya yang kata maknanya wajib adalah ayat ini. Ada lagi dalam ayat lain, misalnya kutiba alaikumus siyam. Itu kutiba itu maknanya ay furido, furido, diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan berjihad. Kutiba alaikumul qisos, diwajibkan hukum qisos, bagi yang membunuh maka hukumnya dibunuh. Nah, ini ayat ini juga yang kata benar ini maknanya faradna, mewajibkan syarat. Alaihim ing atase aladina, kalau merujuk ayat sebelumnya ini khusus bagi orang-orang Bani Israel, tapi ini termasuk juga syar'u man qablana, syarat orang-orang sebelum kita yang juga menjadi syariatnya Nabi, syariatnya Nabi akhir zaman, yaitu wajib dikisos bagi para pembunuh. Fiha ing dalam Taurat, ayat yang Taurat, an-nafs sak temene nyawa awa-awaan tuktalu den pateni an-nafs bin nafs sebab mateni awa-awaan kang liya. Ai idza qatalat den mateni apa an-nafsu ha ing an-nafsi. Nek qatalat idza mateni sapa an-nafsa ha ing an-nafsi. Jadi kalau ada orang membunuh, ya dia balasnya di kisos, dibunuh. Wal aina lan sak temene mata tufqau kang den cidrani, den culek apa ain. Bil aini kelawan den bales mata. Mata balas mata. Di dalam Taurat ada itu, sampai sekarang perjanjian lama, perjanjian baru itu ada. Mata ganti mata, hidung ganti hidung, gigi ganti gigi. Maksudnya orang kalau melukai mata, menyerang orang sampai matanya ini hilang misalnya, maka dia harus dikisos, matanya juga dihilangkan. Wal anfalan irung yujdau kang den growongi apa anaf bil anfi kelan den kisos den growongi irunge. Yang melukai hidung ya dibales hidung. Ini juga semakna dalam hadis anan nafsa bin nafsi, riwayat Imam Bukhari, la yakhillu damu mri'in muslimin
Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat menyaksikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan saya Nabi itu sebagai utusan Allah, kecuali dari satu dari 3 perkara. Halal haram darahnya kecuali sebab 3 perkara. Disebut an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh yang lain maka dia dikisos, tidak lagi haram darahnya. Wasaibuz zani, orang yang sudah menikah kok berzina, zina muhsan, ini juga tidak haram lagi darahnya. Wal marik minaddin at-tarik lil jamaah, at-tariku lil jamaah. Yang ketiga adalah orang yang murtad, keluar dari agama, maka orang yang memisai diri dari Islam, meninggalkan jamaah, dia dihukumi halal darahnya, tidak lagi haram. Wal udhuna lan sak temene kuping, ayo den tugel apa udhun bil sebab udhuni kelawan den kisos kuping. Pasinalan untu tuk rau kang den jabut den bedol apa sin bisini kelawan den kisos untu. Yang melukai gigi ya dibalas dilukai giginya, dikisos 1 gigi ya jabut 1 gigi, memotong kuping ya dipotong kuping. Wa fi qira'ah sikra birowi kan den waca rafa dalam papat, dalam qira'ah lain ada yang membacanya annan nafsa bin nafsi wal ainu bil aini wal anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni wasinnu bisini. Jadi rafa berarti menjadi mubtada, tidak ataf kepada anna nafsa. Wal ain utai mata iku bil ain, wal anfu bil anfi, wal udhunu bil udhuni. Sinu itu qiraah lain, bukan qiraah hafaz. Wal juruhalan pira-pira tatu bil wajhaini. Wal juruha wal juruhu, kalau wal juruhu berarti mutada, utai pira-pira tatu iku kisosun kisos. Di sini juga disebutkan semua, kaki nggak disebut, tapi ya maknanya ini walaupun kaki nggak disebut ya dikiaskan. Orang memotong kaki ya dipotong kaki. Orang misalnya nggak disebut di sini, tangan nggak disebut, orang memotong tangan ya dipotong tangan. Nah, kenapa yang disebut Al-Quran ini anggota-anggota yang mungkin bukan terlalu besar, tidak seperti tangan, kaki, misalnya memotong paha, misalnya memotong lengan, misalnya yang disebut kok mata, hidung. Nah, ini maksudnya anggota tubuh yang kecil saja wajib dikisos, apalagi yang besar, apalagi kok sampai membunuh. Kisosun kisos ayak tasu, ayuk tasu dan kisos sapa wong fiha ing dalem juruh ida amkan dalam mengakan opo kisos karya dikaya tangan, nggak disebut padahal nih warijilan sikil wal zakarilan zakar, orang memotong zakar ya dipotong zakarnya kisos. Wa nahwi dalikan sepadane mengkono-kono yat rijil wa zakar. Wa ma utai perkara la mungkin orang kurang fi dalem ma yang kurang apa kisos fi dalem ma iku al hukumatu dan hitung rego hukuman. Jadi misalnya orang melukai temannya hanya luka tapi tidak sampai terpotong anggota tubuh. Nah, itu tidak ada kisos semuanya kecuali dalam fikih itu mudihah, luka yang sampai memperlihatkan tulang. Nah, itu nanti
tulangnya muncul berapa senti misalnya, nanti dibalas dikisos dengan perlakuan yang sama sampai tulangnya kelihatan berapa senti atau berapa lebar lah, itu kecuali itu. Kalau selain itu, misalnya luka yang memecah tulang atau luka yang merusak yang lain, yang itu namanya hukumah. Jadi nanti diperkirakan oleh syariat atau hakim kalau ada pemerintahan Islam, kalau seandainya ini budak kok dengan luka tersebut, itu berapa biayanya, berkurangnya harganya berapa. Misalnya kalau budak itu harganya 1 miliar, tapi kalau ada lukanya ini harganya jadi 990 juta, berarti lukanya ini harganya 10 juta. Itu hukumah itu. Wah, berarti nanti dia bayar 10 juta. Wa hadal hukum taiki hukum wa in kutiba sas diwajibkan hukum alimati al Bani Israil, walaupun ini fit Taurah, bahwa utai mengkotai hukum iku muqarrarun dan tetap nafi syar'i dan syariat kita, kecuali ada beberapa pengecualian. Misalnya orang kafir tidak dikisos sebab membunuh orang muslim, tidak dikisos sebab membunuh orang kafir. Ini pengecualian. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ali, Sayyidina Ali dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada seorang namanya Abi Jahifah bertanya kepada Sayyidina Ali, Sa'altu Aliyan radhiyallahu anhu, hal indakum syai'un mimma laysa fil Qur'an? Apakah kau punya ilmu yang tidak disebutkan di Al-Qur'an? Wa qala Ibnu Uyainah maratan ma laysa indan nas, atau ilmu yang tidak diketahui banyak orang. Faqala, kata Sayyidina Ali ini, walladzi falaqal habbah wa bara'an nasamah ma indana illa ma fil Qur'an. Demi Allah yang telah memecah biji-bijian, yang membuat dari biji ini tumbuh pepohonan, dari satu biji kecil kok bisa jadi pohon yang besar, yang rindang, padahal dulu cuma satu biji. Kalau dulu masih berupa biji, orang kuat menggigit. Tapi kalau sudah jadi pohon besar, itu bahkan butuh besi, butuh gergaji, nggak kuat kita ini. Ini Allah yang maha membuat itu. Falaqal habbah wa bara'an nasamah, kata Sayyidina Ali, kami nggak ada ilmu selain apa yang ada di Al-Quran. Fahuma yu'ta rajulun fi kitabi wa ma fis sahifah, yaitu diberikan kepada para nabi, misalnya orang yang alim juga dalam kitab-kitab itu, atau apa yang disebut sahifah, lembaran-lembaran. Qultu wa ma fi sahifah, apa itu yang dalam lembaran itu? Qala al-aqlu wa fika'ul asiri wa alla yuqtala muslimun bi kafir. Pertama akal, nggak ada di Al-Quran akal itu. Akal Allah memberikan akal manusia untuk memahami Al-Quran. Wa fika'ul asir, membebaskan tawanan. Orang muslim yang ditawanan kafir ini diprioritaskan untuk dibebaskan. Yang ketiga, wa alla yuqtala muslimun bi kafir, orang Islam tidak dikisos sebab membunuh orang kafir, walaupun mungkin dosa karena membunuh kafir yang dilindungi, kafir dhimmi, kafir muahad, misalnya kafir musta'man, bukan kafir harbi, itu haram dibunuh. Tapi kalau ada orang Islam kok membunuh kafir yang yang dhimmi, meskipun dhimmi atau musta'mani, tapi tidak dikisos. Ini madhab jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Malik bin Anas, kecuali pendapatnya dari Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah tetap dikisos, orang membunuh orang Islam, membunuh orang kafir yang dilindungi darahnya. Pengecualian lagi adalah seorang ayah yang orang tua yang membunuh anak, ini juga tidak dikisos. Sebenarnya dalam hadis riwayat Tirmidzi, la yuqtalu bil walidil walid, bila yuqtalu bil waladil walid, tidak dibunuh sebab membunuh anak,
orang tua atau ayah. La tuqamul hudud fil masajid wa la yuqadu bil waladil walid. Jangan melakukan had ini di masjid, misalnya memancung orang, mengkisos orang, mencambuk orang yang zina, mencambuk orang yang minum khamr. Jangan di masjid, kata Nabi itu. Dan jangan dibunuh orang tua yang membunuh anak. Jadi ada orang tua kok membunuh anaknya, maka tidak dikisos. Kalau para ulama fikih mengatakan karena orang tua itu ada keserupaan dengan belas asih. Jadi biasanya orang tua itu akan punya asih yang besar kepada orang anaknya sendiri. Nah, mungkin dia tidak sengaja membunuh, tidak ada unsur kesalahan. Kok bisa membunuh? Nah, berarti mungkin karena ada pendidikan, mungkin karena dia marah dengan anaknya yang kurang akhlak, misalnya hanya disakiti terus mati misalnya. Nah, karena ada serupaan seperti itu, tidak dikisos orang tua itu. Dan juga dalam beberapa fikih itu disebut, jumhur ulama berpendapat orang dikisos meskipun mengeroyok satu orang. Jadi ada orang 10 misalnya mengeroyok satu orang sampai mati, 10 orang ini dikisos semua, dibunuh semua. Ini pendapat jumhur ulama ini, kecuali pendapatnya sahabat Abdullah bin Zubair. Menurut beliau satu orang ini dibunuh ya hanya satu saja yang dikisos, yang lain membayar diyat, membantu bersama-sama membayar diyat 100 unta. Itu menurut pendapat sahabat Abdullah bin Zubair. Tapi ini menyelisihi mayoritas ulama, 4 madhab, seluruh madhab, seluruh jumhur ulama, seluruh sahabat. Bahkan ketika Sayyidina Umar dilaporkan dulu, ada dalam riwayat itu seorang anak dibunuh di wilayah Son'a. Son'a itu Yaman Utara, ibu kota Yaman saat namanya Son'a. Di Son'a itu ada seorang ibu tiri membunuh anak tirinya saat suaminya pergi ini. Jadi kejahatan ibu tiri sudah ada sejak zaman sahabat ini. Ada ibu tiri membunuh anak tirinya ketika suaminya pergi, mengajak 7 orang untuk membunuh anaknya ini. 7 orang kerjasama sama ibu tiri ini membunuh anak tirinya ini. Hanya 7 orang ini bersepakat melempar si anak ini ke sumur namanya sumur Ghamdan. Tidak ada yang tahu. Sampai ada seseorang itu jadi yang korbannya itu namanya Asil namanya. Hanya Amir kota Son'a namanya Hayyan bin Ya'la namanya. Ya'la ini berkhutbah di mimbar karena ada anak hilang ini nggak ditemukan. Sampai ada seseorang itu satu saat lewat sumur tersebut, tuh lihat ada lalat yang besar, warnanya hijau, keluar dari sumur itu, terus masuk lagi. Lalat di sumur, lalat hijau, lalat besar ini. Biasanya kan lalat ini kan mengerubung ini bangkai mayat. Hanya dia ini mendekati sumur tersebut, baunya busuk sekali. Terus dia melaporkan ke Ya'la ini, Amir dari Son'a ini. Akhirnya Imam Ya'la ini dia kirim surat ke Sayyidina Umar menceritakan ini. Setelah itu rame-rame orang mendatangi sumber tersebut, sampai para pembunuhnya ikut mendatangi sumber itu. Ketahuan ini satu pelakunya ini menawarkan diri, saya yang ngecek ke bawah. Hanya dia turun ke sumur, dia cari celah supaya dapat nyimpen mayatnya anak ini di sumber itu. Setelah itu dia naik ke atas, tidak ada orang, tidak ada apa-apa katanya. Nah, ada yang lain nggak percaya,
Masa nggak ada baunya seperti ini. Jaluni bihablin, ada yang ngomong, saya saja yang turun. Ya, dia turun, di situ ketemu mayatnya ini. Nah, Rami akhirnya mengakulah, ibu tirinya ini mengaku, dan 7 orang lain mengaku semua. Akhirnya Sayyidina Umar menulis surat kepada Ya'la ini, falau tamala alaihi ahlus son'a laqataltuhum bihi. Ini Sayyidina Umar itu keputusannya, bunuh semua. Andaikan seluruh penduduk Son'a, ibu kota Yaman ini, melakukan pembunuhan kepada satu orang, saya bunuh semua satu kota Son'a itu. Sayyidina Umar begitu. Jadi ini supaya orang itu tidak meremehkan, tidak gampang menumpahkan darah orang muslim, seorang muslim ini. Kalau andaikan ada orang mengeroyok satu orang terus tidak dikisos, nanti dia akan punya merekayasa biar nggak dikisos. Kalau bunuh orang ajak teman biar nggak dikisos. Makanya kalau ada keputusan semua yang ikut mengeroyok dikisos semua, dia nggak akan berani bunuh orang walaupun main keroyokan. Ini Sayyidina Umar menerapkan itu, dan semua sahabat nggak ada yang mengingkari. Jadi sudah zaman itu sudah seperti ijma, nggak ada yang mengingkari ini. Faman mongko sapane wong tasaddaqa kang sedekah man bihi klan kisah wisosi bi makan agama kang mengong akan man mesajuna fa mongko utai man iku kafaratun bayar kifaroh lahu kedeman. Jadi menggugurkan kafarah itu, menggugurkan siksa akhirat. 5 krono perkara ata kang sekali manhu ing man. Jadi kalau orang membunuh terus dia mengaku, saya pelakunya, tolong saya dikisos, dan nanti akan meringankan siksa akhirat ini. Nah, orang membunuh seorang mukmin muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba 'alaihi wa 'addalhum 'adzaban syadida. Orang membunuh orang muslim itu siksanya selama-lamanya di neraka dalam Al-Quran itu. Kalau dia menghalalkan, dia tidak akan penyesalan, Allah marah, memurkainya, dan dipersiapkan siksa yang pedih. Nah, ini berat, termasuk dosa yang paling berat dalam Islam setelah syirik adalah membunuh tanpa hak. Atau waman tasaddaqa ini dimaknai orang yang menjadi keluarga korban kok sedekah. Misalnya dia mengikhlaskan, ya sudahlah, tidak usah dikisos, cukup bayar diat saja. Nah, ini juga berpahala ini orangnya itu. Atau bahkan nggak menuntut sama sekali, ini lebih utama lagi ini. Jadi walaupun ada hukum seperti itu, Islam tetap membuka jalur perdamaian. Kalau sekarang ini ya kekeluargaan begini. Dilihatkan dalam kitab Ibnu Jarir atau Bari, dan Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya Musnadnya ini melihatkan di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, ada seseorang ini dari Ansor dilukai sampai giginya ini rontok oleh orang Quraisy. Hanya dia melaporkan ke Muawiyah, terus mau dikisos. Di situ ada sahabat Abu Darda. Terus Abu Darda ini meriwayatkan hadis, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min muslimin yusabu bi syai'in min jasadihi fayahibahu illa rafa'ahu wa bi darajah wa hatta anhu bi khati'ah. Tidak ada seorang muslim yang terkena musibah dalam tubuhnya terus dia mengikhlaskan, ridho kepada Allah, terus tidak usah menuntut, faya tasaddaqu bihi. Ini kata Al-Quran ini tasaddaqu bihi, faya tasaddaqu bihi. Dalam riwayat lain Allah akan mengangkat derajatnya dan menggugurkan dosanya. Ini orang Ansor dengar hadis itu, ini imannya luar biasa ini.
sahabat Ansor ini. Fa inni qad afaut, ya sudah saya maafkan, karena ada hadis Nabi seperti itu. Hanya saya mau yang merintahkan orang ini dikasih uang, murulahu bimali, di diat, tidak di kisos. Waman utai sapane wong lam yahkum kang orang hukum iman bima kelan hukum anzala nurakan sapa Allah fil yang kisos haula kan tau akeh hum ya ora iki wa zalimun nawang kau padha dalil kabeh. Jadi ketika Sayyidina Umar ini memberi hukum bahwa satu orang dikeroyok, ini semua yang royok ikut dikisos. Nah, ini walaupun tidak pernah terjadi di zaman Nabi, tapi ada hadis Nabi yang menguatkan dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi ini bersabda, "Lau anna ahlas sama'i wa ahlal ardi ishtaraku fi damin la'aqabahumullahu finnar." Andaikan seluruh ahli langit, seluruh penduduk langit dan penduduk bumi kok berbareng-bareng bersama-sama mengeroyok, dalam riwayat lain fidami mukminin, mengalirkan darah orang mukmin, semuanya akan Allah masukkan neraka. Nah, ini menguatkan hadisnya, menguatkan pendapatnya Sayyidina Umar. Walaupun pelakunya laki-laki, korbannya wanita, atau pelakunya wanita, korbannya laki-laki, sama saja jadi kisos. Tapi kalau dimaafkan, tidak dikisos, nanti diatnya setengah. Diatnya perempuan itu setengah laki-laki. Tapi kalau dikisos, nggak ada beda laki-laki dan perempuan itu. Tapi kalau dimaafkan, diatnya laki-laki 100 unta, diatnya perempuan itu 50 unta. Dalam fikih Syafi'i begitu. Wa qaffayna ala asarihim wa alam.